Jamaah sekalian, masih berkaitan dengan mandiat besar sebagaimana sudah lalu kita menjelaskan bagaimana cara bagaimana mandi hadas besar sampai ke pantat-pantat ya, baru dari penjelasannya. Artinya dibuka semua, mana-mana yang bagian dohir, mana-mana yang bagian termasuk dalam, maka itu semua harus basah, gitu ya. Semuanya harus basah, nggak boleh ada yang tertinggal. Makanya hati-hati betul jika kita mandi bersih, jika kita mandi hadas besar, kemudian juga jika kita berwudu, anggota-anggota wudu itu kan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan atau tertinggal. Kalau taroka, maka jikalau ada yang tertinggal daripada apa-apa yang telah dijelaskan mengenai jasad kita, ya, ada yang nggak terbasuh, ada yang nggak kena air daripada jasad-jasad kita yang sudah kita jelaskan di atas, tinggalan dia.
Walau nasian, walaupun ketinggalannya itu nggak kebasuhnya itu nggak kena airnya itu nasian, lupa. Ya. Pada saat mandi junub, wah iya ini kuping saya belum, dalamnya belum saya. Ini yang di semuanya yang bersih. Atau bagian-bagian yang lain. Lam yasihil ghusl, maka hukum mandi hadas besarnya belum sah. Diwujud isti'abil jasad, maka wajib dia merantai seluruh jasad bilma'i dengan air. Hari tadi ya. Nah, maka dari itu yang saya bilang gitu, kalau kita pakai makan Imam Syafi'i kan airnya harus 2 kula, gimana ya? Kalau kita pakai makan Imam Syafi'i airnya harus 2 kula. Kemudian yang lain ada puluh mahin tawar, sedikit air juga hukumnya suci, tapi itu bukan kata Imam Syafi'i. Nah, ada 2 kula ya pakai tangan. Betul-betul rata basah semua. Silakan mau diubah, mau di tempat air. Mungkin kita yakin dulu. Ya. Nah, seperti itulah artinya ketentuan di dalam kita mandi hadas besar. Ya, terutamanya pokoknya targetnya bagaimana ini seluruh jasad kita tersentuh air semuanya, udah cukup. Udah cukup. Nggak mesti harus lama mandi hadas besarnya. Nggak jadi syarat lama atau sebentar. Kemudian harus pakai ini, pakai itu, pakai sabun, pakai sampo dan sebagainya. Itu pun tidak menjadi syarat di dalam mandi hadas besar, tambahan aja. Sabun ya tambahan, sampo ya tambahan biar lebih bersih lagi. Kan itu tujuannya. Tapi tidak menjadi syarat sabun, sampo, sikat gigi di dalam mandi hadas besar. Enggak, ada tambahan aja yang kita bersih. Yang menjadi syarat itu udah air. Walau darku a'dai dulu jamin hilabi man aujabahu wa li'annahu anfal badani. Lebih utama yaitu darku a'dai, yaitu menggosok-gosok seluruh jasad kita. Kalau kita cari abdul bagaimana? Gosokin semua. Ya, gosokin semua. Seluruh jasad kita ini gosokin semua. Ya Allah. Enggak digosok boleh, enggak boleh, ini rata. Mungkin nggak mau digosok ya semprot. Kadang-kadang ini yang penting Pak. Tapi kalau kita mau cari yang lebih utama gosok badan, ya. Itu kalau kita mencari keutamaan hujan menjadi satu khuruj min khilafin, dan gosok-gosok ini terjadi ikhtilaf di antara ulama. Man aujabahu, ada yang gosok-gosok itu mandi hadas besar hukumnya wajib. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan gosok-gosok itu hukumnya wajib. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan itu keutamaan saja, ya, keutamaan saja. Yang wajib rata air juga udah cukup. Tapi ada juga yang sebagian ulama mengatakan bahwa gosok-gosok seluruh jasad itu hukumnya wajib. Artinya ikhtiar beliau agar supaya betul-betul termasuk semuanya benar, ya. Yang mengatakan wajib juga benar sebagai bentuk ikhtiarnya, jangan sampai ikhtiar kehati-hatian agar jangan sampai ada bagian yang tidak termasuk, ya. Dan yang mengatakan itu abdul ya juga sama artinya, dengan keyakinan bahwa seluruh jasad kita yang dihitung zohir ya, yang dihitung zohir semuanya termasuk oleh air, kena oleh air, ya sudah cukup di dalam mandi hadas
untuk menunjang ibadah-ibadah kita yang lainnya. Insya Allah itu kan mandi wajib, mandi yang wajib, dan nanti mandi kita dapat pahala wajib. Ya, supaya pahalanya gede. Jangan dibentur-bentur orang saya pahalanya kan gede mandi wajib, karena yang dikit kan pahalanya jadi banyak. Gitu ya. Wal ibtidah wal ibtida'u bisikil aimani min jasadihi. Ini pernah saya singgung-singgung. Jadi keaturan di dalam mandi hadas besar, keutamaan di dalam mandi hadas besar itu wal ibtida' bisyakil aimani min jasadihi, mulailah dari sebelah kanan daripada jasad kita. Itu ya, masih jelas ya. Itu kalau kabel belakangan batasnya paha, batasnya apa? Ini pinggang belakangan. Ada yang mandi padahal si mandi hadas besarnya berantakan, beribu-ribu enggak apa-apa, sah. Ya. Mandi hadas besarnya nggak pakai aturan, langsung aja malu gitu kan. Tapi rata semuanya dengan air yang suci mensucikan, sah mandi hadas besarnya. Jadi kalau ditanya abdul nggak, dia nggak abdul, kurang abdul. Kalau kita pengen abdul ya ini mulai dari tangan kanan sebelah dada sebelah hanya bisikil ya, aiman dada sebelah kanan sampai ini pinggang ya. Ini ya Maqdamihi summa mu'akharahu ba'da ibadatil ma'i ala ra'si salasan. Daripada kita tamburin air ya, kemudian kita akhirin daripada yang sebelah kanan itu atas kepala 3 kali. Kalau dengan rapi, kalau dengan apa ya 3 kali. Bagaimana kalau saya di keran? Ya udah, kalau di keran itu cara ngitungnya mah putusin air, masuk lagi, putusin air, masuk lagi. Kalau yang di keran, kalau lucu kayak gini sekali hitungannya, ya bersama kayak kita ambil wudhu di keran, putusin baru 3 kali. Ya, kalau cuma di sini itu terus sekali hitungannya. Ya, sekali itu putusin, masuk lagi. Itu cara itu tidak lagi. Tetap keutamaannya, kita lagi bicara keutamaannya seperti itu. Pindah ke sebelah kiri, tapi sebelah kanan udah dari palak mulainya tadi ya. Kalau udah sebelah kanan, dia pokoknya kemana dah? Yang jelas paham kan ya? Paham ya? Salah. Itu sini kan itu mah apa? Itu mah hanya keabdulan gitu kan ya. Tapi jangan kita bilang itu kan abdul, yang penting sana itu ibadah orang kayak kita. Jangan cuma ukur sekedar sah, jangan ukur sekedar cuma cukup, gitu kan ya. Banyak memang penjelasan di dalam hukum itu sah, cukup, ya. Tapi buat kita carilah yang paling bagus, cari yang paling abdul,
cari yang paling utama di dalam kita menjalankan hukum-hukumnya tentang masalah ibadah yang kita mampu, cari yang utama, jangan cari yang cukup. Untuk apa? Membentengi diri kita, mentawadukan diri kita bahwa ya Allah, betul-betul saya ini di dalam hal-hal yang lain masih kurang, gitu kan ya. Jadi kita bangkit nanti. Kalau di dalam masalah sholat sama pamannya, di dalam sholat itu ada sunnah, gitu kan ya. Yang surat itu nggak dibaca, apa sih sunnah itu mau dikerjain atau tidak, gitu kan ya. Mau dibaca atau tidak kan tidak pengaruh dalam masalah hukum sholat. Tapi karena kita merasa ya Allah ibadah saya kurang, kalau saya nggak baca nanti mana yang nambahin, gitu kan. Akhirnya kita terpancing dengan hal-hal yang kecil gitu juga. Sama seperti kita qobliyah ba'diyah, ya. Ketika kita merasa cukup di dalam 5 waktu, ya, hasilnya kita qobliyah ba'diyah malas, gitu kan ya. Hasilnya kita malas, tapi merasa kita kurang, ya Allah baru 5 waktu kalau kurang, gitu kan ya. Nanti apa? Mana yang bakal nambahin sholat saya? Kan udah pernah, barangkali juga pernah saya bahas gitu ya. Ketika seorang hamba dihisab tentang sholatnya, maka ba'diyah qobliyah berpengaruh di dalam menyempurnakan sholat 5 waktunya. Luar biasa. Coba lihat qobliyah ba'diyahnya. Ternyata qobliyah ba'diyahnya tak pernah tinggal. Ternyata qobliyah ba'diyahnya dia kerjain, disempurnain sama Allah. Itu kita mau kadang-kadang apa? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat. Itu kayak gitu. Tuh, itu kita tuh kayak gitu ya. Sudah 5 waktu tuh udah bangga banget. Gitu. Ya, udah beres kerjain 5 waktu itu, wah. Sholat nggak sholat, tuh nggak pernah tinggalan. Asal orang-orang bulan nanti saya datang, itu tidak seminggu balik. Masya Allah, jangan kita jangan kayak gitu, jangan gitu. Bisa qobliyah kerjain dia, kerjain qobliyah selagi kita bisa, gitu kan ya. Masih buat nutupin nanti kekurangan kita, gitu kan. Kemana lagi nanti kita nyari, gitu kan ya. Mana lagi nanti kita nyari, baru kita masuk alam kubur ya beritanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Idza faragha min ad-da'i, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mengantarkan ke kubur, ya, apabila Rasulullah ikut mengantarin sahabat ke kubur, ya. Faragha min ad-da'i, kemudian waqafa alaihi, maka Rasulullah berdiam di situ. Maka kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum, istighfarlah, mohon ampuni, ya, atau kita mintain ampunan, maksud kita nama mintain ampunan kepada sahabatmu yang udah mati itu, gitu ya. Al-ana yas'al, karena saat ini saudaramu tuh lagi bakal ditanya, nanti kamu makan ikut mengubur itu, wah kalau bisa orang baca istighfar, ya, sesuatu kayak gitu. Ini persiapan kita kalau masuk kubur, apa kita mau bawa? Sholat doang. Apa sholat kita udah cukup? Ya, sholat doang. Apa sholat kita udah sempurna? Sholat doang. Apa sholat kita udah betul-betul benar, diterima semua? Kan masih banyak kekurangan gitu. Tambah sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, insyaallah ini ada kurang, kita tambahin ini dikit, masa iya nggak cukup kan, gitu bahasanya kayak gitu ya. Kalau gitu sholat kita masih banyak kurang khusyuk, masih banyak, artinya kadang bahkan kita suka nggak ikhlas di dalam sholat, gitu kan ya. Apa ciri-cirinya gak ikhlas? Sholatnya cepat banget itu sholat. Ciri-ciri sholat gak ikhlas tuh cepat banget.
ya nggak sampai 5 menit selesai, kan bingung gimana bacanya. Sebenarnya minimal kan 5 menit Pak, rakaat itu minimal 5 menit lah. Ini 2 menit selesai, 3 menit selesai. Bagaimana bacanya, di mana keikhlasannya, terus kemudian pertanyaannya mau kemana, gitu kan ya, mau kemana? Sholat 2 menit, 3 menit selesai. Gitu. Kalau kayak orang laporan kagak jelas, ya kita laporan sama komandan, tapi laporannya nggak jelas, kira-kira bakal dijawab nggak laporannya? Ya, nggak bakal dijawab. Lapor komandan, ngomongnya nggak jelas, ngomongnya jelas. Dulu ngomong apa sih bahasa kita kayak gitu. Bagaimana komandan mau terima laporan kita? Bagaimana komandan bisa memenuhi keinginan daripada laporan kita? Oh, laporannya nggak jelas. Ya ngomong gitu juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana? Ya, bagaimana? Cuman sekedar mengurusi kewajiban. Kadang-kadang itu menjadi dasar. Ya, bagi kalangan sebagian umat Islam itu kadang-kadang menjadi dasar. Yang penting sholat, yang penting udah gugurin kewajiban. Kalau gugur, kan gitu pertanyaannya. Asal udah sholat tuh, udah yang penting udah gugurin kewajiban. Banyak nggak kita dengar kalimat itu? Sering nggak kita dengar kalimat itu? Sering kan ya? Kalau gugur, kalau enggak, enggak ya. Kalau gugur sih iya diterima semua. Kalau enggak kan berantakan semua. Gitu. Maka dari itu hati-hati deh, hati-hati di dalam kita melaksanakan ibadah, jangan sembrono. Karena nyeselnya bukan sekarang. Kalau nyeselnya sekarang sih enak, barangkali minggu depan kita perbaiki, gitu kan ya? Atau tahun depan bisa kita perbaiki. Kalau udah nyeselnya dalam kubur gimana perbaikinya? Ya. Kan banyak teman-teman saya yang doain, kalau doain, enggak. Gitu. Kadang-kadang kita orang tua sendiri mau nggak didoain, banyak kan yang gitu. Banyak yang nggak sholat gimana doain orang tua, sholatnya kan enggak? Kan gitu. Ya, makanya jangan berandai-andai hidup itu untuk di akhirat, jangan berandai-andai. Pastikan kalau untuk akhirat, saya harus begini, saya harus begini, saya harus berbuat begini. Jangan ditahan, nanti juga, gitu kan ya. Nanti juga anak-anak saya pada doain, nanti juga teman-teman saya pada doain, nanti juga anak yang doain kalau kan. Ya, sengsara gitu. Mau dibilangin, berbuat, persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita. Jika nanti dapat tambahan, alhamdulillah. Tambahan dari dua, ada tambahan pahala di anak bisa dia kita tambahan yang lain. Tapi usahakan dulu dengan semaksimal mungkin. Wada'imu jasadihi bil ma'i tala amarah, dan sempurnakan jasad kita dengan air, yaitu dengan 3 kali balikan, ya, 3 kali sama seperti wudu, gitu kan ya. Mandi junub itu sama seperti wudu. Dalam wudu kan sunnah tangan 3 kali, gitu kan ya. Kemudian bukan 3 kali, sama. Ya, artinya di dalam mandi wudu juga, di dalam mandi junub juga sama, 3 kali, pindah, 3 kali, sama. Kalau kita mengejar keutamaan, kalau kita langsung semua ya udah nggak apa-apa, langsung semua juga sah aja. Yang penting setelah basah semua sekali lagi, gitu kan ya. Setelah terbasuh semua sekali lagi, gitu. Kalau kita pengen dapat nilai-nilai